Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak lebih-lebih yang dinamakan nikmat iman wal Islam. Kita mampu bersyukur karena kita masih menyempatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, baik berupa penyakit, baik berupa kelaparan ataupun orang-orang yang kita tinggalkan, maka apakah kita akan berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita dilanda yang namanya COVID-19, pandemi. Tentunya semua orang di dunia ini mengalami yang namanya musibah seperti ini. Islam pun tidak buta dengan yang namanya musibah. Islam selalu hadir kepada sisi-sisi manusia, baik dalam sisi kehidupannya maupun dalam sisi musibah yang menimpa manusia saat ini. Apa musibah yang menimpa manusia saat ini? Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua umat di dunia ini merasakan yang namanya musibah COVID-19. Adanya coronavirus ini, sehingga dampak ekonomi maupun dampak dari segala aspek kehidupan itu sangat-sangat terasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah? Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Kemudian Allah menyambung, setelah ketakutan, maka Allah memberikan sedikit penekanan kepada diri kita, yakni kelaparan. Setelah kelaparan, kemudian kekurangan harta, kemudian kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah menyambung di ayat lain, memberikan hiburan kepada kita. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Kemudian Allah memberikan tuntunan kepada kita. Di ayat 156 Allah memberikan pedoman kepada kita semua orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau mendapati dirimu dalam keadaan musibah, keluargamu ataupun kerabatmu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana indahnya Islam. Memberikan sedikit penekanan kepada hambanya agar kita termasuk orang-orang yang bersabar. Namun setelah itu Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memberikan renungan kepada kita bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita jalan keluar atau cara menghadapi musibah-musibah ini, maka menghadapi COVID-19 ini kita jadikan sebagai salah satu bahan atau pelajaran bahwa ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang wabah ataupun penyakit itu merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara menghadapinya berbeda-beda. Orang beriman akan selalu mengatakan bahwa ini merupakan cara Allah untuk bagaimana menguji kesabaran ketakwaan kita. Tetapi terhadap orang-orang yang di luar daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
mungkin selalu beranggapan bahwa ini adalah kemurkaan Tuhan terhadap kita, kemurkaan Allah terhadap kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini dalam segi Islam? Kita pandang dari segi perspektif Islam itu sendiri. Yang pertama, tetap selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, melakukan segala aktivitas kita di rumah masing-masing, tetapi jangan lupa, ibadah tetap harus berjalan. Menyembah kepada Allah senantiasa terus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tetap melakukan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang diputus kerja oleh tempat pekerjaannya. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Sehingga ketika kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan uluran tangan sedikit saja ataupun segenap harta kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memberikan pahala yang begitu besar. Karena Allah menjanjikan pahala yang begitu besar terhadap orang-orang yang membantu saudara-saudaranya yang kesusahan. Hadirin teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh orang-orang mukmin saat ini adalah senantiasa menjaga diri sendiri, kemudian menjaga orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman kepada kita untuk menghadapi wabah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Janganlah kamu menyakiti saudaramu dan janganlah kamu menyakiti dirimu sendiri dan jangan pula kamu menyakiti orang lain. Ini konsep yang sangat baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni agar tetap menjaga saudara-saudara kita, menjaga orang lain agar kita tidak saling menularkan virus COVID-19 ini. Sehingga cara terbaik daripada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita adalah menjaga pribadi kita, menjaga orang lain sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak tersebar secara meluas sampai mudah-mudahan juga kita tidak termasuk orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.